Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya M. Jawahirun Nafis dengan NIM T20181111. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah dari kelompok 6 dengan judul Cara Perawatan Jenazah. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan yang pertama yaitu tata cara memandikan jenazah. Selanjutnya yaitu cara mengkafani jenazah, dan yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Dan tolong simak penjelasan berikut ini. Oke, jadi pada penjelasan yang pertama yaitu jenazah yang wajib dimandikan. Yang pertama yaitu harus orang Islam. Tentunya kalau orang Islam sudah meninggal itu wajib dimandikan. Yang selanjutnya yaitu jenazah harus ada tubuhnya, walaupun sebagian saja, seperti orang-orang yang terkena mutilasi, kemudian tangannya hilang atau bagian tubuhnya hilang. Jadi bagian tubuhnya yang ada itulah yang harus dimandikan. Kemudian ada juga orang Islam yang tidak wajib dimandikan, yaitu yang pertama itu orang yang mati syahid atau berperang di jalan Allah. Jadi orang tersebut tidak wajib dimandikan karena darahnya itu menjadi saksi nanti di akhirat. Kemudian juga ada lagi yaitu jenazah bayi yang mati dalam kandungan atau dalam keadaan keguguran di dalam kandungan. Yang selanjutnya yaitu tata cara untuk memandikan jenazah. Yang perlu dia perhatikan yang pertama yaitu terkait tempat untuk memandikan jenazah. Diusahakan untuk memandikan jenazah ini tempatnya tertutup supaya tidak dapat dilihat oleh orang banyak karena itu aurat. Kemudian gunakanlah air secukupnya dalam memandikan jenazah. Setelah itu gunakan sabun untuk menyabuni jenazah dan wangi-wanginya yang lain seperti daun bidara atau yang lainnya agar jenazah setelah dimandikan dapat berbau wangi. Untuk yang memandikan jenazah diusahakan memakai sarung tangan. Nah, terkait dengan orang-orang yang bisa memandikan jenazah, yaitu untuk jenazah laki-laki diusahakan yang memandikan juga laki-laki, dan untuk jenazah perempuan diusahakan juga yang memandikan yaitu jenazah perempuan. Karena apa? Kalau jenazah laki-laki memandikan jenazah perempuan nanti ditakutkan menimbulkan syahwat. Nah, diperbolehkan juga untuk laki-laki memandikan perempuan jikalau ada hubungan seperti anaknya ataupun yang lainnya yang memiliki hubungan. Yang terakhir itu gunakanlah handuk untuk mengeringkan jenazah. Dan perlu diperhatikan saat memandikan jenazah, tolong dibersihkan tempat-tempat yang susah untuk bersihkan seperti kaki dan yang lainnya, dan juga perut ditekan-tekan supaya kotoran dalam perut dapat keluar. Dan kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang mengkafani jenazah. Jadi para jumhur ulama itu mengatakan bahwasanya jumlah kain kafan untuk laki-laki itu 3 helai atau 3 lembar, dan untuk wanita yaitu 5 lembar. Ya seperti itu kalau tidak salah, karena pada hal ini banyak sekali perbedaan pendapat. Kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengkafani jenazah untuk jenazah laki-laki. Yang pertama yaitu bentangkan tali pengikatan kafan. Biasanya untuk tali ini berjumlah 3 sampai 5 buah. Setelah disiapkan talinya, bentangkan kain kafan di atas tali tadi. Kemudian setelah itu beri kain kafan wangian sampai 3 kali sampai 3 kain kafan itu seperti itu sampai 3 kali. Setelah itu letakkan mayit atau jenazah
di atas kain kafan. Kemudian tutup seluruh lubang-lubang yang ada pada jenazah seperti lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut dan lainnya. Dan juga seperti persendian seperti siku dan lutut juga ditutupi dengan kapas yang biasanya ditaburi dengan kapur barus, biasanya seperti itu. Setelah itu tutup kain kafan dari kanan dan kiri, kemudian ikat seluruh tali yang telah disebut tadi untuk mengikat jenazah yang telah dimandikan tadi dengan kain kafan. Oke, dan dalam penjelasan yang terakhir yaitu menerangkan tentang menguburkan jenazah. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama itu soal lubang atau liang lahatnya. Jadi kalau dalamnya liang lahat itu, kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu, kalau kata orang Jawa itu namanya ukurannya 1,1 seperti itu katanya. Kalau orang-orang biasa itu biasanya kalau orang berdiri kemudian dia melambaikan tangan, nah segitu itu adalah dalam dari lubang jenazah. Tujuannya apa? Supaya bau dari jenazah tadi tidak tercium dan juga hewan-hewan buas tidak dapat memakan bangkai dari jenazah tadi. Kemudian cara meletakkan yang pertama yaitu cara memasukkan dulu. Kalau cara memasukkan jenazahnya, yang pertama yang harus diletakkan itu pertama masukkan kepala dulu dalam lubang seperti miring seperti ini, seperti sal ini kepala, ini kaki, jadi miring dulu, kepala dulu, jadi seperti ini urutannya, nggak bisa kaki dulu, nanti kalau kaki dulu nanti mayatnya berdiri malah nih ya. Kemudian setelah mayat diletakkan di liang kuburan, letakkan kepala di utara dan kaki di selatan, itu kalau di Indonesia. Letakkan menghadap ke arah kiblat. Kemudian buka tali pocong pada jenazah tadi, kemudian tempelkan pipi jenazah tadi menghadap ke arah kiblat. Setelah itu lalu dipasangi seperti kalau kata bahasa Jawa itu anjang-anjang seperti itu. Setelah itu bisa dikubur, ditimbun dengan pasir tadi. Kemudian pada atas kuburan bisa dipasang batu nisan atau sejenisnya yang digunakan untuk pertanda bahwa di tempat tersebut ada kuburannya atau makamnya. Setelah itu untuk para jenazah dianjurkan untuk membaca doa kepada jenazahnya agar segera dosanya diampuni dan diberikan kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Dan tambahan lagi, pada menguburkan jenazah ini diperbolehkan satu lubang diperbolehkan mengubur 1-2 jenazah karena dalam keadaan darurat seperti tidak ada lain lagi untuk menguburkan jenazah. Nah, itu tadi adalah sekilas penjelasan dari saya mengenai tata cara perawatan jenazah. Dari saya, apabila ada kesalahan dari pembuatan video ini maupun dari perkataan saya ataupun yang lainnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.